Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadits min kitabillah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Bapak, Ibu, sidang jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah kita di malam hari yang berbahagia ini, mari sejenak kita bertafakur mengingat akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini Allah masih curahkan nikmat-nikmat yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Ada nikmat kesehatan, ada nikmat kesempatan untuk senantiasa hadir di rumah Allah, menunaikan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Tentu harapan kita mudah-mudahan setiap aktivitas ibadah kita benar-benar makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada artinya nanti di yaumil akhir banyak pun ibadah kita, ternyata tak satu pun yang diterima oleh Allah, rugi kita. Maka puncak daripada setiap ibadah dengan landasan mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan kepada Allah, ibadah kita itu makbul ya Bapak Ibu. Itulah harapan kita dari setiap aktivitas ibadah yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Yang kedua, salat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita menjadi bagian dari orang-orang yang memperoleh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paripurna, sempurna kehidupannya. Dia menjadi uswatun hasanah, contoh teladan terbaik dalam semua sisi kehidupan kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan Rasulullah sebagai seorang pemimpin umat. Maka beliau telah memberikan cerminan kepribadian yang mulia yang harus terus kita pelajari dan kita ikuti dalam kehidupan kita. Sehingga Al-Quran berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinobatkan menjadi uswatun hasanah, teladan terbaik liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, lalu mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap fase kehidupan kita terus belajar dan diberi kekuatan oleh Allah agar kita mampu meneladani seluruh sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam beberapa literatur yang kita baca bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Basyarun kal basyar, manusia biasa tapi diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelebihan demi kelebihan yang kita sebut dengan mukjizat itu tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Di antara sekian banyak manusia yang pernah
disampaikan oleh Allah, diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, maka tidak ada yang sesempurna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita hormati, walaupun ini mama ulama jadi pandai sulaiman dalam negara Imam Khatib dan guru kita yang hadir di malam hari yang berbahagia ini. Insyaallah di malam hari yang berbahagia ini menjelang waktu Isya ini insyaallah akan kita uraikan, kita coba untuk meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kehidupan berkeluarga. Tadi kita sampaikan di awal bahwa Nabi Muhammad Bapak Ibu cocok untuk kita teladani dalam semua lini kehidupan kita. Termasuklah bahwa cara Nabi kita membangun keluarganya. Karena kan setiap orang yang hidup berumah tangga itu pasti menginginkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan itu kayak sakinah penuh ketenangan, mawaddah penuh dengan rasa cinta, warahmah penuh dengan kasih sayang. Lalu tentu kadang dalam hidup ini kita butuh contoh, butuh ikutan. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik. Maka mari kita coba untuk mempelajari bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabiat-tabiatnya, kebiasaan-kebiasaannya di dalam lingkungan keluarganya. Ini tentu sangat cocok untuk kita contoh, terutama bagi kita yang telah menjadi pemimpin di tengah kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Maka dari beberapa riwayat, di satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ada yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, ya. Setiap istri atau setiap wanita memiliki kekurangan, namun di balik kekurangan pastilah terdapat kelebihan. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, janganlah seorang mukmin laki-laki memarahi seorang mukminat jika dia merasa tidak senang terhadap satu perangainya, maka ada perangai lain yang dia sukai. Kemudian kita lihat bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabiat dan kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan berkeluarga. Ini dengan kita lihat Bapak Ibu, ini adalah tabiat yang sangat mudah untuk kita ikuti dan kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan ketika Rasulullah pergi dan datang dari rumahnya. Sehingga kalau bahasa awalnya Pak Ibu, kalau Nabi kembali atau Nabi kembali ke rumahnya, itu dia punya kebiasaan. Maka kebiasaan Nabi ini disebut dengan sunnah. Maka sunnah itu secara pemahaman dulu Bapak Ibu, dia ada dua. Ada sunnah menurut ulama fikih, ada sunnah menurut ulama hadis. Kalau sunnah menurut ulama fikih itu termasuk dalam salah satu 5 hukum Islam. Wa karajukan papahalo ditinggalkan indah pada so. Contoh misal ada salat sunnah, ada puasa sunnah dan amalan-amalan sunnah lainnya. Tapi sunnah menurut ulama hadis ma'ulif ala Nabi sallallahu alaihi wasallam au yaqulu au fi'lu au takrir. Semua yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapannya, perbuatannya dan ketetapannya, ini harus kita upayakan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, tengok ada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi ketika pergi dan kembali ke rumahnya, dia punya kebiasaan mencium kening istrinya. Kok kebiasaan Nabi? Jadi ketika pergi mencium kening ini, ketika balik ke rumah mencium kening istrinya. Tak apa-apa ini tu protes lah. Karena mohonnya nyesat ya kan. Tapi ketika rumah mama tak dulu rumah lagi. Dah ada yang menyambut dia di rumah, kecewa suaminya. Ini tabiat Nabi Pak ya. Jadi ketika dia nak berangkat dan kembali ke rumahnya, ini kan amalan sederhana, tapi ini mampu memperkuat rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencium istrinya setelah wudhu. Kemudian beliau salat dan tidak mengulangi wudhunya. Nah, inilah yang juga menjadi dasar bagi orang-orang yang berpahaman bahwa menyentuh istrinya tidak membatalkan wudhu. Nah, ini pemahaman bahwa persentuhan lamastumul nisa yang dipahami dengan dasar hadis ini adalah bahwa Nabi biasa mencium kedip istrinya, lalu dia sholat tanpa berwudhu lagi. Tapi kalau dalam pandangan Imam As-Syafi'i, itu bersentuhan laki-laki dan perempuan bahkan suami istri itu membatalkan wudhu. Jadi kebiasaan Nabi itu Pak Ibu, baik ketika dia berada di rumah atau ketika dia pergi dan kembali ke rumahnya, dia punya kebiasaan mencium kening istrinya. Jadi ibu kalau bapak terangke, cerek kita maksudnya diantar di pintu gitu, ya. Jadi lapenya sudah. Maka Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dengan sederhana tuh Pak Ibu, bisa kita ikuti dan kita contoh, ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya tabiat atau kebiasaan. Nabi biasa makan dan minum sepiring atau segelas berdua dengan istrinya. Ya, jadi kuliah makan sapiring atau sadaleh dengan orang rumahnya, ya, dengan orang rumah, dengan istri kita Pak, ya. Maka ketika makan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalam riwayat lain pernah kita baca bahwa Nabi terkadang minum di bekas minum istrinya. Setima bin itu minum, ya, maka di sanalah Rasulullah juga minum, ya. Awak nyoba terdesak nak sagaleh cek surah Pak, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita ingin mendapatkan, ini kan kalau sunnah itu pemahaman untuk apa itu? Kita kerjakan dengan niat ittiba ila Rasul, itu akan mendatangkan kebaikan atau bernilai pahala. Jadi murah mencari pahala dengan mengikuti kebiasaan dan tabiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulia sapir yang berdua, ya, kemudian sadaleh berdua minum dengan istri kita boleh, ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya dahulu biasa makan sejenis bubur bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dari riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aku biasa minum dari gelas yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil gelas tersebut dan meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulut, lalu beliau minum. Artinya memang ditampek pakai minum istrinya itu. Di sana Rasulullah juga minum. Ini kan menunjukkan kalau basuhan kini ini Bapak Ibu romantis itu, diminum makan sepiring berdua atau minum segelas berdua, ya. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang lain loh indahnya Rasulnya. Tapi itu biasanya dalam kehidupan rumah tangga, ini menurut beberapa penelitian Bapak Ibu, ya, itu memang biasa terjadi hanya di awal-awal pernikahan saja, ya. Sama saja misalnya Bapak Ibu, keharmonisan dan kebaikan serta keindahan dalam kehidupan rumah tangga ini secara umum ya Bapak Ibu, mayoritas itu biasa hanya indah di awal-awal. Sang suami dilayani dengan baik, sang suami memberikan perhatian dengan baik terhadap istrinya, biasanya di awal-awal pernikahan. Kalau bapak ibu rumah tangga misalnya Bapak Ibu, dulu kita katakan ada ibu baru pasangan baru dah tigonya, pagi lalu jago lagi lewat lah jago kan, atas dia kopi lah, teng ni jagoannya jo kacau kopi ya jagoannya kan. Tapi ketika ada keturunan 1, 2, 3 sampai 5, itu nak kapihan lagi ya. Lalu memang membuang Tano yang sibuk untuk mengurus anak-anaknya, dia tak tahu. Kan ya, pengakuan itu yang terlalu ya. Jadi dibuat melihatkan Allah itu Pak ada Ustaz, apa zaman lagi ya si alu berikan kuat lainnya kan. Nyola pandainya. Waktu alun ada keturunan atau sudah berdua, makanan masih terhidang. Bah udah, bah sayang pulang ke radio. Wah, di dana sih
banyak dia pepajar. Nak makan abang pelatar nasi lagi kita labiah pepajar tadinya. Labiah pepajar dia pokoknya lera. Maka Pak Ibu melihat Allah, ini harus kita pelihara sebenarnya, ya. Kebiasaan sederhana, tapi ternyata mampu memupuk nilai-nilai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu melihat Allah. Kemudian yang berikutnya, wahnya semakin kau jumpa Pak Ibu semakin terlihat romantisnya. Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bontuang lah ibu yang sampai kini mendapatkan perilaku yang mantap. Apa kebiasaan Nabi lain yang ketiga? Nabi biasa menyuapi istrinya. Jika karena ada sampai kini Pak lah 20 tahun didik matanggo, leita jago ya dua naniko lah. Ya. Jika karena ibu lain sampai kini panah ya kena suan lagi yo. Kau Nabi lain lego, lain. Oh lain tak pernah, masya Allah. Lagu lah tadi mana ngai Pak, lain tak boleh begininya. Kiwe lain tak pernah kan. Nabi biasa menyuapi istrinya. Kadang ada yang beralasan kayak gitu Pak Ibu. Tak alasan malu. Ada binantu kayak di rumah tu, ada cucu kayak sagan masa. Tidak apa-apa. Kan kita memperlihatkan yang baik supaya bisa lu diikuti. Jadi waktu kita ndak ada lebih suap Pak Ibu, nampak dia anak minantua, nampak dia cucu-cucu oi anggui wak dulu sama nenek wak ya romantis biasanya. Sampai tua sesuatu aja di muka barunya kan. Ada lo nang kedikut ya. Lalu kenapa generasi kita merasa sulit? Karena tidak pernah melihat yang seperti itu, ya. Tidak pernah nampak ada orang baik, tidak pernah. Kemudian nenek kakeknya, nenek jangkutnya tidak pernah nampaknya, ya. Jadi mereka tidak tahu siapa yang harus diikuti, ya. Kan sederhana tuh Pak. Tapi kalau tidak biasa, memang lain lo kerugian mungkin mengajar teman dokter. Atau apa-apa tadinya ada dalam hati, tapi agak memulai kembali lo menyapu ini kau bangun mahal ya. Tuh ibu kalau selama kau tidak panah, tiba-tiba nak manyuan tuh heran lo ya. Bang anak lagi yang puber dulu itu bang ya. Curiga gitu kan. Bapak Ibu yang melihat Allah Subhanahu wa taala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah maka hal itu adalah sedekah hingga suapan nas yang kau suapkan ke dalam mulut istrimu. Itu termasuk sedekah juga Ibu, ya. Jadi ketika menyuapkan pasangan kita bernilai sedekah, tapi tidak perlu sampean ke ibu depan waktu menyuapkan. Makanlah kuah dari suap tangan abang kau sayang, ya kan? Kau sidakah untuk dedek sayang banyak dan lain. Kau tidak mau nanggu kau kan? Sidakah, ya kan? Jadi ternyata itu nilainya luar biasa, ya. Hal-hal kecil, tapi ketika ini kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga, apalagi dengan niat untuk mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tentu ini banyak diriwayatkan oleh Aisyah karena dia yang mendapatkan perlakuan ini, ya. Apa kebiasaan Nabi? Nabi membiasakan memanjakan istrinya yang sedang sakit. Ini Bapak Ibu terkadang terlihat perhatian pasangan kita itu adalah ketika kita dalam keadaan lemah atau dalam keadaan sakit. Ia sayang ada kewah, ia muncul perhatiannya ada kewah. Ketika awak sehat, dia tanggung perhatian. Tapi ketika Allah sakit, tidak ada perhatiannya, ya. Karena orang sakit itu, baik laki-laki ataupun padusi Bapak Ibu, yang paling dia harapkan pertama sekali adalah perhatian. Jelas ada suatu Bapak Ibu, bayang kalau awak sedang sakit misalnya kan, anan paling kita harapkan. Apakah obat yang akan segera datang? Tidak. Yang paling kita harapkan adalah perhatian dari orang yang terdekat dengan kita. Lihat tahu Bapak Ibu, istilah orang awak, banyak orang sakit kok marah-marah. Dia tahu magang Bapak Ibu. Orang kalau sakit, tahu Bapak Ibu, itu panggilan psikologi. Jadi ketika orang magang ya Pak, itu tanda dia sedang butuh perhatian. Ya, kadang tidak ada orang mencalon tengok orang mahir dia putih ya sibuk ya, tidak duduk ada kayak kan.
Atau begitu juga ibu-ibu ya, awaklah sakit, sibuk yang kedua, ya kan? Atau waktu lagi nongkrong dengan kawan-kawannya, kok tiba penyakit yang malang-malang gitu Bapak Ibu ya, butuh perhatian. Jadi secara emosional, nafsu manusia Bapak Ibu, psikologinya manusia itu butuh diperhatikan. Siapa harus memperhatikan awak? Tentu harus adalah perhatian itu muncul dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka Nabi telah mencontohkan, karena dia adalah figur yang paling sempurna. Kita akui Bapak Ibu dalam hidup mungkin jarang waktu itu ya, atau laibana, tapi tidak sesempurna yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang muliakan Allah, maka Nabi senantiasa memanjakan istrinya yang sedang sakit ya. Beliau senantiasa menunjukkan sikap yang sangat lembut dan senantiasa menemani istrinya ketika sakit. Iko sehat wa belelo mengecek wa. La mulai wa sakit-sakit dari agi ayah lain. Itu Bapak Ibu apa masuk realitas kehidupan awak masuk ini gua dia tengok ya. Kalau istilah orang Minang Pak, awak laki-laki kok sama jo kudu pelajar bukit. Ketika awak sehat, tagih awak ya, itu disayang-sayang awak, dimanju-manju, diperhatian. Ya bahkan kandak lebih betul. Tapi kalau awak lah mulai sakit, itu kata-kata kasar mudah saja keluar. Ya, karena yang kadang banyak manusia tidak sabar Pak, madu awak. Kalau awak lah sakit. Tapi kalau sehat ya, sayangnya kalau ya. Tapi itu tidak diikut nasi Korea, tapi diikut penuh perhatian ya, nampak saja. Bibir melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apa-apa mulai sakit, para suami sudah sakit, kadang murah saja dia ya. Yo ada dia usah mada mana, ya kan? Disuruh dulu buat nak mengaji ya kan? Pun lagi beko awak sedang sibuk loh, kerja banyak loh, ya. Satu tadi behan rumahnya. Baik mengalusuk panjang itu ya kan? Sakit ke baluah adanya, itu dia lagi. Sampai situ Bapak Ibu. Jadi seperti apapun nanti pasanganmu, perlakukan dia dengan baik, penuh kesabaran. Ya, jadi yang bela sakit tambah luar lagi lain, tambah sakit fisik sakit, nah lebih sakit beko di dalam batin ya betul. Lah, ibu-ibu melihat Allah, Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka manjakan pasanganmu yang sedang sakit, beri dia perhatian, karena perhatian itu lebih daripada obat rasanya. Ya, diperhatian nyawa ya. Celah ibu bayangin kalau sakit dibawa bapak kan, disusuk kepada ibu. Apa sakit sayang? Ya itu tak tahan gua berapa. Ya, lebih pada dokter saya kan, cicit tangan wah, cicit kaki. Itu juga kita. Ya rasa Bapak Ibu kok sakit waktu orang mahwak sibuk ya misalnya ngurusan anak wak. Di padian ya wak di teleponen. Aku dia tak ada nasi. Aku kalau taluk aku sendok lah surang kan. Awak banyak kajuak lainnya. Aku ndak taguhi hati dengan sebar tangan ya. Jadi Bapak Ibu melihat Allah, berikan perhatian kepada pasangan kita. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu melihat Allah, lalu apa lagi? Nabi biasa bersenda gurau dan bermesraan dengan istrinya. Aisyah radhiyallahu anha dan Saudah pernah saling melumuri muka dengan makanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa melihat mereka. Ya, hadis yang riwayat Nasai dengan isnad Hasan. Ini derajatnya Hasan Bapak Ibu di bawah sahih. Ya, dari Zaid bin Thabit berkata tentang Rasulullah suka bercanda dengan istrinya. Maka sesekali terlalu juga kita bakarah jurang rumah. Tapi hati-hati, ada keteladanan dalam bercanda yang dicontohkan oleh pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan punya sifat sidik Bapak Ibu, ya, jujur. Jadi Nabi itu memang jujur dari semua lini kehidupannya, termasuk candaannya pun jujur. Kalau kan kadang-kadang Bapak Ibu, kalau laba garah kok banyak dustanya. Awak kadang-kadang membuat-buat cerita supaya orang galak. Padahal itu kebohongan, ya. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi itu bercandanya dalam candaan pun berada dalam kejujuran. Yang bertemu lembo hadisnya Bapak Ibu, pernah seseorang ya nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Lalu dia minta doa, ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk ke dalam surga. Maka di pagarahan dek Nabi, kecek Nabi
Di saruko dak do nenek rohnya, mana ngih lah nenek roh. Ya, saya jadi dia kan mago masuk saruko, lalu kecek Nabi dak do nenek dalam sarukonya. Tapi tangi nenek ko riwayat nei buat dia. Elah semua ibadah lah, ya. Manca lihat nenek ke mana ngih? Tersenyum Rasulullah, ya. Jadi galak Nabi. Lalu kecek nenek ko, ya Rasulullah, kenapa kau tertawa? Aku sudah cemas. Aku akan masuk ke dalam neraka. Saya kecek nenek kau tidak bisa memusuk saruko dong. Kau galak kau Nabi, ya kan? Jadi kecek Nabi, aku berkata jujur, ya. Di dalam surga itu memang tidak ada nenek-nenek. Karena penduduk saruko kau mudo sampai bisa lihatnya. Oh mantun cerita Nabi, ya kan? Ini bukan Allah jadi status nenek-nenek ini jangan dibuati kan. Besok insyaallah mudo kan. Kalau masuk saruko. Itu kalau masuk sargo ya Bu, insyaallah mudo di Bu sadari. Baca doang balaya, aduh riak lain baca. Diperkirakan usianya itu 20-25 tahun lah. Sedang lancak-lancak ya. Nanda bagi gigi cukup gigi insyaallah ya. Jadi bayanglah gimana tuh akan menambah gigi senang-senang. Insyaallah cukup ya otomatis ya bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi suka bercanda. Jadi kalau bahasa awaknya adalah humornya Rasulullah ya. Jadi mentang-mentang Nabi tidak serius ya, tapi Bapak Ibu ya, tidak lo misalnya tiba-tiba ke orang, kau salah lo, maraku, salah maraku, belok semua serbu aja, tidak tahu mana tu kan? Aku serius wajahnya kan? Tidak, Nabi juga ada bercandanya. Memang inilah kesempurnaan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi dia juga bercanda bahkan dengan istrinya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menunjukkan akhlak yang sangat baik. Jadi dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Jadi saya elok awak adalah yang paling elok memperlakukan istri kita. Ya, itu yang paling elok. Kebanyakan di antara kita terkadang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, awak bisa elok bersama teman-teman kita. Ya, kita lihat di akhir zaman ini memang seperti itu tipenya. Kalau di luar, tidak laki-laki, tidak padusi, elok kepada rekan kerjanya, elok. Dan kawan-kawannya bisa bagarah ya, tapi dengan pasangannya dia tidak bisa bercanda, bawaannya serius ya, mumpui masam dibantu ya, mendongkol dibantu ya. Kepada orang lain dia bisa berlemah lembut. Lalu kenapa dengan pasangan kita tidak bisa berlemah lembut ya? Maka inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menunjukkan akhlak yang begitu sempurna. Dia menunjukkan akhlak yang sangat luar biasa. Elok perlakuannya kepada pasangannya ya. Jadi mari, ini hadis banyak periwayatnya Bapak Ibu ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban ya. Kemudian hadis ini adalah hasan sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya Nabi senang memberi hadiah. Jadi Bapak Ibu, ada juga dalam riwayat lain kita baca. Jadi ketika Nabi itu pulang, maka dia senang membawa sesuatu untuk keluarganya. Jadi kalau awak pun misalnya awak tengok tabiat dari keluarga kita masing-masing, misalnya Pak Ibu, coba kalau awak sedang di luar, lalu nanti pas kita pulang ke rumah kita, ada senang awak bawa sesuatu itu membahagiakan orang dan ada di rumah ya. Ndak awak, ndak pasangan kita misalnya, kalau dibawakan dan dibelikan sesuatu tanpa kita minta, itu rasanya luar biasa. Rasa-rasa kami perhatian banawa bahasa. Begitulah keluarga kita. Jadi anak-anak kita, istri kita misalnya, saat kita berada di luar, lalu pas awak pulang kita bawa sesuatu ya. Kalau garah ugang awak udah Minang Pak Ibu, kau buka pintu aja. Sarananya itu hanya humor saja membuka pintu. Ternyata itu bagian sunnah daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beri hadiah kepada pasangan kita, karena itu akan memperkuat rasa cinta dan kasih sayang ya. Tahu-tahu dia hadiah, tahu-tahu dia sesuatu yang dia tidak penting dari harganya, tapi itu bagian daripada
menunjukkan bahwa kita memiliki perhatian khusus kepada pasangan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya kebiasaan juga, maka Nabi juga terbiasa untuk membantu pekerjaan rumah. Jadi apa Ibu, aku dalam setiap kesempatan rasanya ini sering juga kita sampaikan. Soalnya kadang-kadang kita laki-laki ada lo ego-egonya Pak, ya. Kalau di rumah tuh seolah-olah kita ingin seperti raja, sadu ingin disiapkan, ya. Pakaian nak berasiah wa tarwih, makanan nak taidam tarwih dan lain sebagainya, ya. Sementara Rasulullah menunjukkan kalau bahasa wae kok dapat menemu berasiah ya lah. Itu kata apa? Tada malu misalnya ada lo ayatnya apa doa ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Laki-laki kau pemimpin tak boleh bekerja rumahnya, harus dilayani dengan baik. Tadi kau datangnya cik ibu kau pasal-pasal pembantu ya rumahnya sendiri kan. Satu kawat yang ngelajuannya dan tolong dia ketika lahirannya. Itu ungkapannya misalnya kan. Lalu di belakang Allah ternyata Rasulullah dia biasa membantu istrinya. Ya kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau pulang ke rumah tengok orang rumahnya sedang memasak, dia tolong memasak. Ya, dia ikut juga memasak di dapur. Nabi memerah susu sendirian. Nabi ikut membersihkan rumah, maksudnya menyapu wasawahnya. Ya. Kemudian ketika Nabi sedang membantu istrinya, lalu azan berkumandang, dia tinggalkan pekerjaan itu, lalu dia segera untuk mendatangi masjid. Ya, segeranya sholat. Inilah tabiat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada riwayat lain menjelaskan juga Nabi biasa menjahit pakaiannya sendiri. Nah, artinya kan atau dulu Pak Ibu, Nabi biasa memperbaiki dinding rumahnya sendiri. Nah, artinya apa yang bisa dikerajukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah dia kerjakan. Jadi nyo dak ibarat tangan Bapak Ibu. Kalau bahasa waknya ringan tangan dak memacah, ringan kaki dak penaruh. Nah, jadi mudah saja mengerjakan segala sesuatu. Apalagi sananya Pak Ibu dalam kehidupan rumah tangga, kita para suami ini memang dituntut untuk serba bisa. Karena tidak mungkin kan tiap sabanta awak mengandalkan jasa orang lain. Kadang-kadang awak harus jadi tukang listrik karena ada colokan anda elok, harus pandai elok. Kadang-kadang awak menjadi koki, pandai elok masak. Ketika orang rumah lah sakit, itu siapa kan diandalan. Nak ketik lo baru misalnya, ya. Atau kalau kadang-kadang tidak dulu nanti rumah lah. Nyokan saja akan kembali Pak. Dulu ketika awal pernikahan kita berdua. Lalu nanti setelah banyak keturunan lah kadang-kadang akan kembali berdua. Lalu tua, makanya Pak Ibu, pasangan orang yang harus senantiasa kita jaga perasaannya adalah pasangan kita. Karena nanti bahasa awaknya kan pulang modal awak balik. Oh lah hebat-hebat anak awak lah jaya sadeda, dulu kesalamnya tinggal jawab Pak Ibu, ya. Mereka akan hidup dengan rumah tangga mereka juga, ya. Bahasa orang kini nak berdikari loh, nak mandiri loh. Amuah tinggal kalau awak orang Minang punya anak parusi lai ka mamaliago awak kemudian ya latu awak lu tantu gini lah ya la dapat jodoh agak setahun mau bertahan rumah ya atu beko beralasan tanya kami nak mencoba berdikari kami nak mandiri loh biarlah mengontrak rumah ketik guys tentu orang gaya endak lo bisa menahan dilapeh lo lah anak gua ya tinggallah kedua oleh. Jadi kalau waktu muda cakap panjang ya, tentu waktu tua tidak ada perhatian besar. Bapak Ibu yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah senang membantu istrinya. Nah, maka jangan segan-segan apa untuk membantu istri, ya. Kok menyapu rumah misalnya, lalu pokoknya saling bekerja sama, ya. Kemudian apa Ibu yang melihat Allah, itu sana ngati ibu gua itu ya rasati kaji kan. Bapak aku banyak gak klasik. Tidak lupa oleh ibu ciri-ciri istri salehah itu adalah tanda. Istri salehah itu tidak akan membiarkan suaminya kerepotan. Duduk adalah bang sinar dedek lah ngajar sorenya. Istri salehah ya, tidak dipadian lagi mengaku ngajarnya. Tapi kalau kecuali lah kerepotan banyak. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah, pokoknya hidup rumah tangga itu sederhana, ya. Tidak sesulit yang kita bayangkan. Tapi kalau masing-masing mempertahankan egonya, ayo sulit makan goreng, ya. Tapi kalau saling mengerti dan menimbulkan serta memunculkan pengertian, insya Allah terwujudlah al-baiti jannati,
rumah tanggaku adalah surgaku. Tapi kalau masing-masing mempertulikan egonya, tidak akan terwujud dong al-baiti jannati. Bahkan sebaliknya Bapak Ibu ya, al-baiti an-nari, rumah tanggaku adalah nerakaku. Maksudnya rumahnya setabaka ya saudara kan. Apa istananya di luar pada di rumahnya. Apa ini yang melihat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu dia ini kebiasaannya. Rasulullah biasa memakai satu selimut dengan istrinya. Jadi bahasa selimut, selimut itu berdua ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu selimut dengan istri, atau dalam riwayat lain dikatakan mandi berdua. Jadi mandi berdua dengan pasangan, tidur berdua dengan pasangan. Saya di pasangan awak, bukan pasangan lain. Kalau pasangan lain selingkuh namanya ya. Kok kajian lebih ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ternyata itu memang akan memunculkan rasa perhatian dan kedekatan yang sangat luar biasa ya. Membantu pekerjaan rumah, kemudian tidur di pangkuan istri. Kan sederhana tuh Pak Ibu. Kalau ada kesempatan misalnya sesekali Nabi kok tidur di pangkuan istrinya. Ya. Dan kalau di kajiannya dia bapak, ibu jadi sih mengapa lalu di pangkuan waknya. Tene sopale sinananya, batangnya jadi kenanya, pantai kayak waknya. Itu berarti ibu kalau mengaji itu. Ya. Kalau lah mengaji insyaallah paham ya. Rekodi sepusuk lah kalau lagi. Lah lamu tidak ibu pasal semua bangnya. Dan pokoknya bentuk itulah pikir Bapak Ibu ya. Jadi tidur di pangkuan istri itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku, walaupun aku sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Artinya melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu kan adalah zikir terbaik Bapak Ibu. Karena kalau bicara tentang zikir Rasulullah, tidak akan ada manusia di dunia pun yang tahu megangan zikir Nabi. Bahasa sebab banyak tu Nabi kan non-stop 24 jam berzikir. Jangan kan sedang tajago, sedang lalu itu zikir Pak Ibu. Yang ada. Tapi ciam matoe yang sedang lalu hatinya terjaga. Itu ada dalam satu riwayat dibaca bahwa ada dua malaikat yang turun melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur, lalu berdialog dua malaikat ini. Sungguh mulia hamba Allah yang satu ini, matanya terpejam tapi hatinya berzikir kepada Allah. Itu Rasulullah. Ayo bana separuh baik. Kalau awak jangan berzikir 24 jam, jangan sedang lalu oleh, sedang beribadahnya kan kadang lupa zikir. Masih lupa mengenal Tuhan. Tak percaya Bapak Ibu, contoh misalnya kalau doa salat terlupa bilangan salat kita. Itu tak awak mengalami bentuk kan? Bahaya bilangan dekat salat 2 atau 3 ya. Itu tanda hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sedang berzikir, sedang tidur saja, itu hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mandi bersama istri. Kemudian disisir oleh istrinya. Di Ibu Aisyah menunjukkan Ummul Mukminin bahwa dia biasa menyisir rambut Rasulullah. Di rumah bisuak pagi kalau nak bersihke abang nampak ambil sikit kan. Bagi abang saya lah lamu dia nak menyikir aja sikit abu aja ya. Itu lebih halus Bapak Ibu ya. Kemudian membelai istri ya. Dan kebiasaan-kebiasaan lainnya, bahwa setiap amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi literatur lain yang pernah kita baca. Ternyata bagi seorang istri itu mudah saja cari pahala ya. Aktivitasnya di rumah tangga itu semua akan bernilai pahala ya. Kok nak menyenangkan hati suaminya, memijit kaki suaminya, tangannya ya, musuk-musuknya, memijit bukan memicit ya. Ini beda-beda tipis Bapak Ibu ya. Maka oleh karena itu tunjukkanlah sikap-sikap yang terbaik, baik suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Karena inilah yang dicontohkan oleh junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hari-hari yang kita lewati dalam kehidupan berumah tangga benar-benar terasa bahwa kita saling peduli dan saling perhatian. Kenapa demikian? Karena Al-Quran berkata bahwa sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah figur dan uswatun terbaik di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan hakiki dari pribadi kehidupan Rasulullah, maka tinggal ittiba saja, ikut saja kebiasaan Rasulullah. Nama nalun tabiaso dibiasakan.
Ya, sebagai penutup ada lagi yang sederhana Bapak Ibu, Nabi biasa menggandeng tangan istrinya. Nah, jadi kalau berjalan kedua pimpin tangan. Nah, dia bapak, ibu kalau keluar disuap, di pasar wak, dipaci tangannya. Ndak laki wak mulai awak mulai itu, paci tangannya. Bang, memang merangkul nanti ada ya. Itu bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, waktu Isya telah masuk. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk mempelajari pribadi Rasulullah, lalu kita bisa mengamalkan terutama dalam berkehidupan keluarga kita. Dan semoga Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga terwujud al-baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Itu saja barangkali. Terima kasih untuk semua perhatian, maaf untuk semua kekurangan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.